Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyil rahimahullah taala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas di antara nama Allah Ta'ala Al-Mu'min ya. Al-Mu'min, nama ini disebutkan satu kali di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Allah berfirman, wa huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya, di sini disebutkan Al-Mu'min. Ini dalil bahwa Al-Mu'min di antara nama-nama Allah yang maha indah. Adapun makna secara bahasa Al-Mu'min itu kembali kepada dua makna. Makna yang pertama adalah Al-Musaddiq, yang membenarkan. Al-Mu'min artinya yang membenarkan. Ya, sebagaimana ucapan saudara Yusuf kepada bapaknya Yakub, wa ma'anta bimu'minin lana, engkau tidak membenarkan kami walau kuna shadiqin, meskipun kami berbicara jujur, padahal mereka berdusta. Nah, kata mukmin di sana musaddiq maknanya membenarkan. Li farati mahabbatikal Yusuf la tusaddiquna, karena berlebihannya cintamu kepada Yusuf engkau tidak membenarkan kami. Yang pertama Al-Mu'min artinya Al-Musaddiq, yang membenarkan. Mana yang kedua diambil dari kata Al-Aman, aman. Seperti ungkapan amana fulanun fulanan, artinya a'tahu amanan liyaskuna ilaihi wa ya'man. Si fulan telah memberikan keamanan kepada si fulan agar supaya si fulan merasa tenang dan merasa aman. Nah, jadi Al-Mu'min artinya yang memberikan rasa aman atau yang memberikan keamanan. Itu dua makna secara bahasa. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala, maka kembali kepada dua makna tadi. Yang pertama kita bahas sesuai dengan makna yang pertama, yaitu maknanya Al-Musaddiq ya. Maka di sini ada tiga makna. Kembali kepada makna Al-Musaddiq, maka mengandung tiga makna. Makna yang pertama, annahu yusaddiqu nafsahu bitauhidi wa sifatihi, bahwasanya Allah Ta'ala membenarkan dirinya ya akan ketauhidannya dan membenarkan tentang sifat-sifatnya. Sebagaimana Allah firman dalam surat Ali Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi ya, Allah mempersaksikan atas dirinya bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Siapa yang mempersaksikannya? Allah. Ini Allah Musaddiq. Allah membenarkan, mempersaksikan dirinya akan keesaannya, bahwa Dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan juga malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu yang menegakkan keadilan. Ini mana yang pertama, yang membenarkan dirinya akan ketauhidannya ya, dan membenarkan sifat-sifatnya. Karena sifat uluhiyah itu mengandung seluruh
Sifat uluhiyah itu adalah sifat yang mengandung seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Itu sifat uluhiyah. Ya. Mana yang kedua? Tasdiqullah rasulahu wa anbiya'ahu wa atba'ahum. Famin dzalika ma anzalahu Allah minal ayatil bayyinat allati dalat ala sidqihim. Yang kedua, pembenaran Allah Ta'ala atas rasul-rasulnya, para nabinya dan para pengikut mereka. Di antaranya apa yang Allah turunkan dari ayat-ayat yang jelas yang menunjukkan akan kebenaran mereka. Di antaranya diturunkan mukjizat. Meskipun Syekh Utsaimin mengkritisi kata mukjizat, karena kalau mukjizat itu sesuatu yang membuat yang lain tidak mampu melakukannya. Kalau hanya tidak mampu melakukan, tukang sihir gak bisa, tukang sulap gak bisa. Tapi yang tepat ayat, karena ayat itu adalah tanda maknanya, artinya yang menunjukkan akan keberadaan Allah, akan kebesaran Allah, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang benar bukan mukjizat tapi ayat, ya. Ayat-ayat yang menunjukkan akan kebesaran, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antara juga ya apa yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, ya Allah tunjukkan kepada musuh-musuhnya berupa Allah tolong orang-orang beriman. Terkadang orang-orang kafir itu melihat malaikat itu berperang bersama kaum mukminin. Itu di antara bentuk pembenaran Allah terhadap orang-orang beriman. Di antara juga anal kafarah qad yad'una Allah an yansural haqqa fayansurullahul mu'minin. Orang kafir itu mereka pun merasa benar, makanya mereka berdoa agar supaya dimenangkan kebenaran. Ternyata Allah menangkan orang-orang yang beriman, karena kebenaran berada pada orang-orang yang beriman, ya, dan lain sebagainya, ya. Bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan Rasulnya, memuliakan mereka, dan Allah menghancurkan kaumnya yang menentangnya. Itu bentuk tasdik, ya, atau pembenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia musaddiq, ya. Dia al-mu'min artinya al-musaddiq. Kemudian yang terakhir, ya, terkait dengan makna al-musaddiq, yaitu tasdiqullah ibadahul mu'minin fi yaumiddin. Allah benarkan orang hamba-hambanya beriman pada hari kiamat. Fallahu yas'alun nas fi yaumil qiyamah. Allah akan bertanya kepada manusia nanti pada hari kiamat. Wa yusaddiqul mu'minin bi imanihim, dan Allah akan membenarkan orang yang beriman, ya, karena keimanan mereka. Wa yukadzibul kafarah wal mujrimin, dan Allah akan mendustakan orang-orang kafir dan juga orang-orang pendosa. Fayushhidu alaihim a'dha'ahum, Allah jadikan anggota badan mereka itu bersaksi. Fatashhadu, maka anggota badannya pun bersaksi. Wa yusaddiqul mu'minin ma wa'adahum bihi minas thawab wa musaddiqun ma auda'ahum minal iqab. Maka Allah membuktikan janjinya kepada orang beriman berupa pemberian pahala, dan Allah membuktikan janjinya, ancamannya kepada orang-orang yang kafir, orang-orang mujrimin berupa hukuman. Ini namanya musaddiq, yang membuktikan, yang membenarkan. Nah, itu mana yang pertama. Terkait mana yang kedua, yaitu mu'ammin, ya, mu'ammin yang memberikan rasa aman, ya. Terkait dengan makna ini ada berapa? Ada 7 makna. Makna yang pertama, anahu yu'amminu khalqahu min dhulmihi, wa qad dzakara hadzal makna Ibnu Jarir fi tafsirihi. Wa qala Dhahak an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-mu'min ay amana khalqahu min an yadlimahum. Mana yang pertama, al-mu'min adalah yang memberikan keamanan kepada makhluknya dari kedolimannya, ya. Allah berikan kepada makhluknya, siapapun dia, aman dari kedoliman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Wa ma'ana bidzallami lil abid, aku tidak akan mendolimi hamba. Jadi Allah berikan keamanan kepada makhluknya, siapapun dia, dari kedoliman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan mendolimi makhluk-makhluknya.
Ini disebutkan maknanya oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, maksudnya Ibnu Jarir At-Tabari. Dia menukil perkataan Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, al-mu'min artinya yang memberikan rasa aman atau keamanan kepada makhluknya dari kedolimannya. Ini yang pertama, bahwa Allah yang maha memberikan keamanan kepada seluruh makhluknya dari kedoliman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah berbuat dolim. Mana yang kedua, anahu alladhi yahubu ibadahul mu'minin al-amna fi dunya bituma'ninah wal unsi alladhi yajidunahu fi qulubihim bi fi'lil iman bihi subhanah ya wa tauhidihi. Yang kedua, al-mu'min artinya yang melimpahkan, menganugerahkan kepada hambanya yang beriman yaitu rasa aman di dunia berupa apa? Tuma'ninah. Kita merasa tumanina, tentram. Alhamdulillah, kita duduk di sini dalam keadaan tentram. Ya, tidak takut akan ada yang menyerang, tidak takut kebanjiran dan hujan. Menghujan marada ribuh merahnya, si banjir. Ini nikmat yang sangat besar. Kita bisa cek sudah mau jongjon ibadah, jongjon nuntut ilmu, jongjon milarian nafkah, jongjon bobo. Tenang, coba kali di tempat kompleks boro-boro yang sare. Nikmat yang sangat besar. Makanya sampai Allah berfirman dalam surat apa? Wa'budul robba hadal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya, yang memberikan makanan ya untuk menghilangkan lapar dan juga memberikan rasa aman dari rasa takut. Tenang, kamu aman lagi aman, alhamdulillah di Indonesia. Ini nikmat yang sangat besar ya, nikmat yang sangat besar. Berupa di dunia berapa? Tuma'ninah wal uns ya, jinak hatinya, tenang. Yang mereka dapati dalam hati mereka dengan ya mengamalkan keimanan kepada Allah Ta'ala dan mentauhidkannya. Nah, ini perkara yang paling besar mendatangkan keamanan, yaitu tauhid, dan perkara yang paling besar yang mendatangkan rasa takut adalah syirik. Sebagaimana firman alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya itu dengan kedoliman, dan dimaksud dengan kedoliman ini yang paling besar adalah apa? Syirik. Sebagaimana Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun azim. Wahai anakku, jangan berbuat syirik, karena sungguhnya kesyirikan itu adalah kedoliman yang paling besar. Semakin seorang terjauh dari kesyirikan, maka dia semakin merasakan aman. Dan aman di sini mutlak di dunia maupun di akhirat. Meskipun ya tetap kalau ingin aman sempurna, terhindar dari seluruh jenis kedoliman. Dan kata Syekh Utsaimin, kedoliman itu ada 3. Pertama, mendolimi diri sendiri, seperti saum tidak buka-buka, sholat tidak tidur, atau semua perbuatan maksiat itu hakikatnya mendolimi diri sendiri, karena kita sedang menceburkan diri kita ke dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jenis maksiat itu bentuk pendoliman kepada diri sendiri. Yang kedua, dolim kepada orang lain, yaitu banyak, mencela, memukul, menyakiti dan sebagainya. Nah, yang paling besar yaitu dolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa berbuat syirik. Semakin seseorang terbebas dari kedoliman-kedoliman tadi, semakin dia merasa aman. Ya, tenang. Lu boga musuh mata tenang. Coba lu boga musuh datang ke lemur, aduh inget boga musuh di dia itu tenang. Ya, sieun ya.
Nah, yang ketiga, anahu ladzi yu'minu khaufa 'abdihi ladzi laja'a ilaihi bisidqin fi kasfi qurabatihi wa ta'min khaufihi. Al-mu'min artinya memberikan rasa aman ya dari ketakutan hambanya yang berlindung kepadanya dengan benar untuk menghilangkan kesulitannya dan memberikan rasa aman dari rasa takutnya. Ya, makanya kita diajarkan sebuah doa ketika pagi dan sore apa? Allahumma Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutupilah aib-aibku dan berikanlah rasa aman pada rasa takutku. Kita berlindung ya, minta rasa aman. Karena tidak ada yang merasa aman dan tidak ada yang aman kecuali orang yang Allah berikan keamanan. Allah esa di dalam perbuatannya. Dalam memberikan keamanan itu Allah esa, nggak ada yang bisa memberikan keamanan. Ya. Yeah. Kemudian makna yang keempat, anahu ladzi yu'minu ibadahul munqadina li syar'ihi bima yashra'u lahu minal ahkam wal hudud allati yu'minuna fiha ala dinihim wa anfusihim wa uqulihim wa a'radihim wa amwalihim sawa'un ala mustawal fardi awil usrah awil mujtama' bihaisu ya'isul jami'u fi amnin wa salamin fi dhili ahkamillahi azza wa jal alati hiya atharun min athar ismihi assalam al-mu'min. Buah yang ketiga yaitu al-mu'min yang memberikan rasa aman kepada hamba-hambanya yang tunduk dengan syariatnya, dengan apa yang Allah syariatkan bagi mereka berupa hukum-hukum dan batasan-batasan yang mereka akan mendapatkan keamanan di dalamnya ya, atas agamanya, dirinya, akalnya, kehormatannya, hartanya. Sama saja pada level pribadi, keluarga maupun masyarakat, di mana seluruhnya itu akan hidup di aman ya, seluruhnya hidup hidup dalam keadaan aman dan selamat di bawah naungan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla, yang itu merupakan jejak dari buah atau jejak dari nama Allah As-Salam dan Al-Mu'min. As-Salam artinya yang memberikan keselamatan, Al-Mu'min yang memberikan keamanan. Dan syariat ini memang apa yang Allah syariatkan ini, maqasidus syariahnya, tujuan dari pensyariatan semuanya itu untuk menciptakan rasa aman, penjagaan. Makanya maqasidus syariah yang pertama apa? Hifduddin, menjaga agama. Yang kedua hifdun nafs, menjaga jiwa, aman kita di dalam Islam. Ada aturannya, nggak boleh menyakiti orang lain, janganlah menyakiti hanya sekedar jangan menyakiti hanya sekedar merendahkan kehormatannya ya. Di belakangnya seperti ghibah dan sebagainya, itu pun diharamkan. Makanya aman. Islam itu luar biasa, ada batasan-batasannya, ada hukum-hukumnya. Menjaga jiwa, menjaga akal tidak terbimbing oleh syariat maka akan rusak. Kemudian menjaga kehormatan. Kemudian menjaga harta, agar supaya masing-masing tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Lima penjagaan ini, penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan kehormatan dan harta, ini 5 perkara yang sangat dibutuhkan oleh seluruh manusia ya. Makanya kenapa kita mendakwahkan Islam kepada yang lainnya, karena kasih sayang, agar supaya mereka merasakan bagaimana rasa amannya di dalam Islam, selamat, aman di dunia dan di akhirat. Inilah kenapa di antara hikmah disyariatkannya jihad. Syekh Asadi menyebutkan ya, maka jihad itu kata beliau yartaqibu akhaffa mafsadataini li raf'i a'laha
melakukan yang paling ringan dari dua mafsadat untuk menghilangkan mafsadat yang lebih besar. Kenapa? Ada mafsadat yang lebih besar, kesyirikan. Kesyirikan ini mafsadat yang lebih besar, dunia dan akhirat. Nggak ada kerusakan yang lebih besar yang ditimbulkan oleh sesuatu melebihi kerusakan yang ditimbulkan oleh kesyirikan. Dia akan sengsara di dunia, apalagi nanti di akhirat selamanya di dalam neraka. Maka kita menawarkan Islam. Makanya jihad itu nggak langsung memerangi, tidak, tawarkan dulu Islam. Kalau mereka menerima Islam, alhamdulillah, semenjak itu engkau adalah saudara bagi kami. Kalau tidak mau menerima Islam, maka bayar jizyah, engkau aman bersama kami. Dan itu kesempatan kita untuk berdakwah. Kalau tidak mau membayar jizyah, baru kita perangi. Karena terkadang masyarakat itu mereka terhalangi dari dakwah Islam gara-gara kebijakan penguasa. Maka kita singkirkan penguasanya yang menolak tersebut, kita perangi. Setelah itu kemudian kita dakwahi, maka Islam tersebar. Agar supaya mereka merasakan bagaimana nikmat hidup di bawah Islam. Merasakan keamanan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka tujuan dari jihad apa? Kasih sayang. Maka jihad itu bagian dari metode dakwah. Jangan dianggap bahwa jihad itu tujuannya adalah kekuasaan, harta dan sebagainya. Bukan, tujuannya adalah dakwah. Agar mereka merasakan betapa indahnya Islam. Nikmatnya hidup di bawah naungan Islam, aman, tentram, termasuk ini. Ya, Allah mensyariatkan agama, dia adalah al-mu'min, ya, yang memberikan keamanan di dunia dan di akhirat. Di antaranya apa? Membuat syariat yang begitu luar biasa, mengatur kehidupan kita untuk menjaga perkara-perkara yang memang harus dijaga. Ya. Yang kelima, anahu ladzi yu'minu ibadahu yaumal faz'il akbar min makhawfi yaumil qiyamah wa min adzabin nar. Dialah yang memberikan keamanan kepada hambanya yaumul faz'il akbar, ya, kejutan yang besar, yang mengerikan, hari kiamat, dari ketakutan kepada hari kiamat, dan juga diberikan keamanan dari azab neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 101 sampai 103. Innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang telah terdahulu ditetapkan bagi mereka al-husna, surga, orang-orang yang telah ditetapkan penghuni surga, ulaika anha mub'adun, mereka itu akan dijauhkan dari neraka. La yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengar desisan neraka. Padahal desisan neraka itu mengerikan. Neraka itu besar, diseret dengan 70.000 tali kekang, yang setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Besar sekali. Desisannya itu menakutkan. Nah, orang-orang yang Allah berikan rasa aman, orang-orang yang telah dijanjikan masuk surga, maka dia tidak mendengar desisannya. Itu nikmat, ya. Gak merasa takut dia, ya. Dijauhkan. Wahum fi mastahat anfusuhum khalidun, dan mereka itu berada di dalam kenikmatan yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka, khalidun, selamanya. La yahzunuhum fazul akbar, dan al-fazul akbar itu tidak membuat mereka bersedih, tidak menakutkan mereka. Wahum fi mas, ya, wa talaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, dan malaikat itu akan menyambut mereka dan mereka berkata, inilah hari yang dulu dijanjikan kepada kalian. Ya. Juga Allah firman dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka inilah keamanan, dan mereka adalah orang-orang mendapatkan petunjuk. Makanya dzulmin di sini dalam bentuk nakiroh, menunjukkan makna umum. Ya, kedoliman apapun, tapi asif, ya, ini yang paling besarnya adalah kesyirikan. Nah,
Al-amnu ya, alif lam listagriq ya. Nah, selanjutnya anahu ladzi yu'minu ibadahul mu'minin inda nuzulil mauti halal ihtidar bi an yasma'u ta'mina malaikatir rahmah lahum wa tabshiruhum bil jannah wa ta'mina khaufihim wa hazanihim. Yang keenam yaitu al-mu'min, artinya yang memberikan keamanan kepada hambanya yang beriman tatkala turunnya kematian kepadanya, tatkala dia sedang sakaratul maut. Allah berikan keamanan. Dengan Allah perdengarkan kepada mereka ya takminnya, penenangan malaikat rahmat kepada mereka, berita gembira ya bagi mereka dengan surga dan menenangkannya, memberikan rasa aman dari rasa takut dan kesedihan mereka. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, dia mentauhidkan Allah dan istiqomah ya sampai mati dia ya, berada di atas tauhid. Tatanazzalu alaihimul malaikah, apalagi kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha, niscaya dia masuk dulu surga. Para malaikat itu turun, banyak malaikat turun kepada dia ya, kepada mereka, kemudian berkata la takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut menghadapi masa yang akan datang dan jangan engkau bersedih atas apa yang engkau tinggalkan ya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, justru bergembiralah dengan surga yang dulu dijanjikan kepada kalian. Ini ketika sakaratul maut, coba dijemput kunukil, kira-kira kumaha Pak? Milih tetap di dunia atau mending balik? Mending balik, di dunia mah capeknya, negeri ujian, negeri bala, capek di dunia. Nggak ada yang tidak capek, hayang tuang gak capek, kudu nyapek, kudu dan kudu neangan tuangan anak capek di dunia mah, aya nu santai. Dicoba dijemput seperti ini, wa absyiru bi jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau dengan surga yang dulu dijanjikan kepada kalian. Ya, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah penolong kalian, pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Kemudian walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, bagi kalian nanti di surga itu ma tastahi anfusukum, apa yang diinginkan oleh jiwa kalian, walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurur rahim, sebagai sambutan hidangan dari Al-Ghafur Ar-Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kita tahu loba dosa, kira-kira bakal orang gitu entong sieun entong putus harapan, orang boga Rob anu maha pengampun. Nikmat ya kalau dijemput seperti ini ya. Nuzulan min ghafurur rahim, ini adalah al-mu'min yang memberikan rasa aman ketika seseorang ketika sakaratul maut. Wal anhu ladzi, yang terakhir anhu ladzi yu'minu li jami'i ibadihi, yang memberikan keamanan kepada seluruh hambanya ya, bal jami'i khalqihi, bahkan kepada seluruh makhluknya, mu'minihim wa kafirihim, baik mukmin maupun kafir, insihim wa jinnihim, manusia maupun jin. Kul ma yu'minu baqa'i hayatihim ilal ajal alladhi ajala lahum bi tawfiri rizqihim wa daf'i ghawaili anhum ya, dengan semua apa yang memberikan aman akan keberlangsungan hidup mereka sampai ajal mereka yang Allah telah tentukan ajal bagi mereka, dengan limpahan rezeki bagi mereka, dan dilindungi dari perkara-perkara yang bisa mencelakakan mereka ya. Terutama masalah rezeki ya, bahwa rezeki itu sudah ditanggung. Dalam surat Hud ayat
6 kalau tidak salah ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di atas muka bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rizkinya. La yamutu nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha. Enggak akan mati satu jiwa sampai sempurna rizki dan ajalnya. Selama ada rizkinya enggak akan mati. Kapan habisnya? Ketika kalau sudah mati baru itu habis rizki. Masih hidup mah pasti ayatnya rizki. Tong salempang. Bahkan seandainya kita tidak bisa mencari rezeki, tapi ya tong jadi dalilnya, cicing di imah, bukan jadi dalil. Surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyin min dabatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak makhluk hidup di atas muka bumi ini yang tidak bisa mengupayakan rezekinya. Allah yang berikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Kita saja ketika kita di perut ibu kita, ketika kita masih janin, apa yang bisa kita lakukan? Itu bisa nanawan. Allah sampaikan rezeki kepada kita. Ya, tong salam. Ayo dan bisa lulumpatan di sekolah ekonomi, ya, sudah bisa melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan rezeki. Kurang malah salampang. Ya. Kita pergi dari rumah itu menyambut rezeki yang sudah Allah tetapkan. Ya, selama masih hidup ada rezekinya. Cuman masalah nama orang mah lain masalah aya rezeki atau henteu cukup apa? Cukup jeung kahayang orang atau henteu. Biasana mah teu cukup teh kurantan loba kahayang. Padahal cukup ya, hidup bisa hidup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, harus banyak bersyukur. Undur ilaman asfala minkum la tandur ilaman fawqakum ala yajdar fahuwa ajdar ala tajdaru nikmatallahi alaikum. Lihatlah kepada yang lebih bawah dari kalian. Jangan lihat kepada yang lebih atas. Agar supaya, dan itu lebih layak bagi kalian, agar supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah atas kalian. Nya lamun ningali kaluhur terus masa kurang wae nya. Ya. Tapi ninggalna ka handap supaya apa? Banyak bersyukur. Ya. Kemudian min asaril iman bihadzal ismil karim. Ya. Di antara buah keimanan dari nama Allah yang mulia ini, yang pertama mahabbatullah azza wajalla alladhi ya'manu al-khaifuna fi kanafihi. Ya, semakin mencintai Allah azza wajalla, yang orang-orang yang takut itu merasa aman ketika dekat dengan Allah Ta'ala. Wa yatma'inul mu'min bil iman bihi wa ibadati wadah. Dan orang-orang beriman itu merasa tumakninah, ya, dengan beriman dan beribadah kepada Allah semata. Fala yakhafu ahadun dzulmahu subhanahu. Dan tidak ada seorang pun yang merasa takut dari kedoliman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal inna rahmatahu sabaqat ghadabahu. Bahkan sesungguhnya rahmatnya itu mendahului murkanya. Rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Fayahsulu min jara'i dzalika al-amnu nafsi. Maka diraihlah dengan sebab hal tersebut berupa keamanan jiwa. Wasa'adati qalbiyah, kebahagiaan hati. Wa ta'alluq billahi wahdah, dan bergantung kepada Allah semata. Ya. Wa mahabbatuhu wa ijlaluhu, dan akan menambah rasa cinta dan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qasratu dzikrihi wa syukrihi, dan akan banyak berzikir, mengingat Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya. Waluju'u ilaihi wahdahu subhanahu fi talabil aman wa dhihabil khawfi wal faz'i fi dunya wal akhirah, dan akan bergantung hanya kepadanya, berlindung hanya kepadanya semata
di dalam mencari keamanan dan untuk menghilangkan rasa takut dan kengerian baik di dunia maupun di akhirat. Li'annahu la yamliku tasbital qulub wa fathar rahmah wal aman 'alaiha ila Allah taala. Karena tidak ada yang kuasa, ya, tidak ada yang memiliki tasbit, tidak ada yang kuasa untuk menetapkan hati, memberikan ketetapan di dalam hati, untuk membuka rahmat, ya, dan untuk memberikan keamanan kepada hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa. Ya, enggak ada yang bisa. Ada orang yang mungkin dijaga dengan pasukan yang bersenjata lengkap, ya, di benteng sekalipun, ya. Kalau Allah cabut rasa amannya, maka dia tidak akan pernah merasakan aman. Bahkan di antara tentara Allah yang kuat apa? Rasa takut, ar-ru'b, ya, rasa takut itu di antara tentara Allah yang kuat, ya, yang Allah masukkan ke dalam musuh-musuhnya. Ya, itu mah nggak ada penangkalnya, ya, itu nggak ada penangkalnya. Gak ada bisikan rasa aman kepada hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat yang kedua, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha wa may yumsik fala mursilalahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Apa yang Allah bukakan bagi manusia dari rahmatnya, maka tidak ada yang bisa menahannya. Gak ada. Ketika Allah memberikan rahmat, termasuk rahmat di sini ada rasa aman, gak ada yang bisa untuk menahannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah tahan dari rahmat tersebut, tidak ada yang bisa melepaskannya, ya, selain Allah Ta'ala, setelah Allah Ta'ala. Dan dia adalah Al-Azizul Hakim, dia adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, yang maha melakukan apa yang dia kehendaki. Al-Aziz, fa'alul lima yurid, yang maha melakukan apapun yang dia kehendaki. Akan tapi dia Al-Hakim, yang maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, yang maha memiliki tujuan dari seluruh perbuatannya, nggak ada yang sia-sia. Nah, itu buah yang pertama. Kemudian buah yang kedua, ziyadatul iman wa tasdiq fil qalb, ya, mengenal nama Allah Al-Mu'min akan menambah keimanan, wa tasdiq, ya, pembenaran di dalam hati. Wadhalika bi ru'yati athari ismihi subhana al-mu'min, hal tersebut dengan melihat, ya, jejak, ya, pengaruh dari nama Allah al-mu'min, yang diantaranya adalah tasdiqun nafsihi subhanah, ya, wa iqamatul barahinil wadihah ad-dalah ala tauhidihi wa tafarrudihi subhanah bi rububiyyah wal uluhiyyah wa kamalil asma'i was sifat. Yang diantaranya apa? Yaitu tasdik Allah Ta'ala terhadap dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah sendiri yang mempersaksikannya akan ketauhidannya, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Maka ini membuat kita semakin bertambah tasdik, semakin bertambah keimanan, ya, Allah membenarkan dirinya. Dan Allah menegakkan bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan akan ketauhidannya dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah, dan juga kesempurnaan nama dan sifatnya. Semakin kita mempelajari Al-Qur'an, maka kita akan semakin tahu, ya, betapa Allah esa, ya, di dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat, dan juga nama-nama yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, ya. Dan ketika kita mendapatkan dalam Al-Quran Allah berbicara tentang dirinya, memperkenalkan dirinya dengan nama dan sifatnya, itu bagian yang paling mulia di dalam Al-Quran. Makanya, ya, surat yang paling mulia dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Terkandung di sana nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang paling mulia adalah ayat kursi, mengandung nama dan sifat Allah Ta'ala. Sampai surat Al-Ikhlas, ta'dilu sulusal Quran, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena itu murni berbicara tentang Allah Ta'ala. Allah tidak berbicara tentang yang lain, itu berbicara tentang Allah Ta'ala. Ketika orang Yahudi mengatakan sif lana robbak, definisikan kepada kami siapa Robbu, gitu, maka Allah turunkan surat Al-Ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas itu Allah betul-betul berbicara tentang dirinya. Kenapa sepertiga Al-Quran?
Karena secara global Al-Quran itu pembahasannya berbicara tentang 3 pembahasan. Pertama berbicara tentang Khalik, tentang Allah. Yang kedua berbicara tentang makhluk, cerita-cerita para nabi, orang-orang kaum terdahulu. Yang ketiga berbicara tentang ahkam, berbicara tentang hukum. Dan surat Al-Ikhlas itu murni berbicara tentang Khalik, maka dia sepertiga Al-Quran. Ya, maka barang siapa yang tidak memahami tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, maka dia telah luput dari bagian terpenting, bagian yang paling tinggi derajatnya di dalam Al-Quran. Harusnya kalau kita membaca kemudian didapati nama dan sifat Allah Ta'ala, kita berhenti sejenak, kita renungkan apa maknanya, apa kaitannya dengan ayat tersebut. Di sanalah perbendaharaan ilmu. Terus ada? Terus kita lanjutkan setelah Isya insyaallah taala. Naktafiyallakum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din ba'd. Nah, kita lanjutkan lagi min asaril iman bihadzal ismil karim. Di antara buah keimanan, jejak keimanan mengenal nama Allah yang mulia ini, yaitu nama Allah Al-Mu'min. Buah yang ketiga adalah al-iktibatu bi ahkamihi subhanahu wa syari'atihil kamilah asyamilah allati takful khaira wa sa'adah wal amna asyamil likulli daruratil khams allati ya'isun nasu bi muhafazati 'alaiha fi amnin wa syamilin fi anfusihim wa buyutihim wa mujtama'atihim, bal huwa amanun lil basyariyah bi asriha. Ya, buah yang ketiga yaitu irtibat, merasa gembira, ya, bersukacita, bergembira dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya yang sempurna, yang meliputi perkara-perkara yang menjamin kebaikan, kebahagiaan, keamanan yang menyeluruh, ya, bagi setiap yang darurat yang 5 tadi, perkara yang harus dijaga, yaitu menjaga agama, hifdzuddin, hifdzun nafs, menjaga jiwa, kemudian hifdzul akal, menjaga akal, kemudian hifdzul ird, menjaga kehormatan, dan juga hifdzul mal, menjaga harta. Yang meliputi seluruh darurat yang 5 tadi, yang manusia itu hidup untuk menjaga 5 hal tadi, ya, di dalam keamanan yang meliputi diri mereka, rumah mereka, masyarakat mereka. Bahkan yang 5 tadi itu merupakan keamanan untuk manusia seluruhnya. Manusia seluruhnya butuh dengan 5 hal tadi yang ada dalam syariat, seandainya mereka tunduk dengan hukum-hukumnya. Bal huwa aminun fil akhirati min adzabillahi ta'ala. Bahkan dia adalah merupakan keamanan di akhirat dari azab Allah Ta'ala. Wa hadzal iktibat, dan kebahagiaan ini yusbiru fi qalbil mu'min sururan wa farahan wa bihidayatillahi azza wa jalla ila dzalik. Ya, kebahagiaan dengan syariat ini akan membuahkan dalam hati seorang mukmin berupa surur, kegembiraan, wa farahan, sama, ya, kesenangan di dalam hati dari mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla kepada agama ini. Ya, ini patut kita syukuri, ya, dan ini adalah sesuatu yang mahal, ya. Abu Thalib itu paman Rasul, ya, yang merawat Rasul dari semenjak usia 8 tahun.
yang merawat Rasul, yang menjaga Rasul, yang melindungi Rasul dari keburukan orang-orang Quraisy. Pasang badan lah istilahnya, gak ada yang berani mengganggu Rasul ketika Abu Thalib itu masih hidup. Baru ketika Abu Thalib sudah meninggal, mereka berupaya untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan mensayembarakan, ya. Orang yang berjasa besar kepada Rasulullah SAW, Allah tidak perkenankan hidayah kepada Islam, ya. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayah untuk memilih Islam. Ini sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berharga. Padahal kalau ditanya jasa kita terhadap Islam apa, ya, apa jasa kita terhadap Islam? Tapi Allah perkenalkan kita untuk memilih Islam. Maka ini nikmat yang sangat besar, hidayah Islam, nikmat Islam dan iman, ya. Maka ini akan membuat kita bergembira, ya. Allah tunjukkan kepada Islam, memilih Islam. Tinggal kita, makanya kata Syekh Asadi ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Maksudnya di sana dua hidayah, hidayatun ilal Islam wa hidayatun fil Islam. Hidayah lil Islam yaitu Allah berikan petunjuk kepada kita untuk memilih Islam dan tidak memilih yang lainnya. Alhamdulillah Allah sudah berikan. Tinggal yang kita butuhkan adalah hidayatun fil Islam, hidayah di dalam Islam, agar supaya kita istiqomah terus di atas Islam. Bagaimana caranya? Terus belajar, agar supaya kita kokoh, tidak goyang, tidak kesana kemari. Makanya belajar agama itu harus rinci. Karena kalau tidak, sangat mungkin kita untuk nyasar ke kanan atau ke kiri. Dan banyak permasalahan. Contoh masalah takdir. Lamun orang terinci tentang masalah takdir, sangat mungkin kita itu masuk ke Jabariyah atau ke Qadariyah. Tersadar orang teh. Rasaan mah tetapi Ahlussunnah. Padahal pemikiran tidak masalah takdir, misalkan Jabariyah gitu. Dalam masalah asma wa sifat, rasaan mah Ahlussunnah. Padahal mah bisa masuk ke ahlu ta'til atau ahlu tamtsil. Ahlu ta'til Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kulabiyah, Maturidiyah. Kan artinya orang tidak asup ke mana sebetulnya. Maka harus rinci. Belajar agama itu harus rinci agar supaya kita istiqomah. Dalam masalah tentang menyikapi pelaku dosa besar, apakah kita Khawarij atau Mu'tazilah atau apa namanya Murji'ah. Nah, itu kita harus tahu. Kita mengetahui itu agar supaya kita terhindar dari semua itu. Ya, makanya belajar itu harus rinci, terus belajar. Ya, jangan pernah merasa cukup untuk belajar. Ya. Bergembira hidayah. Kama yusmiru himmatan wa azimatan, sebagaimana ini juga akan membuahkan himmah, ya, tekad, azimah, ya. Himmah itu keinginan yang tinggi, ya. Azimah, tekad, wa nasyat, ya. Semangat ila dakwah ila hadad din al-qawim, semangat untuk mendakwahkan agama yang lurus ini. Ini kita tahu karena ini luar biasa, agama yang luar biasa, ya. Yang siapapun tunduk di dalam syariatnya, dia akan merasakan rasa aman, terjaga semua itu. 5 perkara yang tadi yang menjadi tujuan dari pensyariatan. Agama yang menjaminkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Makanya kita bersemangat untuk mendakwahkannya kepada yang lain. Ya. Ya. Kemudian wa tablighihi linnas la'allahum yadkhuluna fihi wa yan'imuna bi khairihi wa amnihi fid dunya wa jannatin na'im fil akhirah walati la khaufa 'ala ahliha wa la hum yahzanun. Ya, mendakwahkan, menyampaikan kepada manusia agar supaya ya mudah-mudahan mereka masuk ke dalam Islam sehingga mereka menikmati kebaikan Islam, keamanannya di dunia,
dan menikmati surganya yang penuh kenikmatan nanti di akhirat, yang tidak ada rasa takut dan kesedihan bagi penghuninya. Wa yalzam ala hadza jihadul kuffar ala mufsidin alladzina yuriduna an yahulu bainan nas wa bain hadzal din alladzi kulluhu amnun wa salamun. Maka mesti terjadinya jihad memerangi orang-orang kafir yang merusak, yang mereka menginginkan untuk menghalangi antara manusia dengan agama yang seluruhnya adalah keamanan dan keselamatan ini. Maka ini menjadi tujuan dari jihad. Jadi jihad itu bukan untuk mencari kekuasaan, mencari kekayaan, bukan. Adalah untuk dakwah agar supaya tersebar agama ini, agar supaya banyak manusia yang menikmati hidup di bawah Islam, merasakan rasa aman, keselamatan di dunia, dan mendapatkan surganya nanti di akhirat. Itu tujuannya. Maka itu disebut ya, masuk pada kaidah irtikabu akhafi dhararain, ya, melakukan mudarat yang lebih ringan dari dua mudarat. Perang mudarat ya, tapi ada mudarat yang lebih besar jika dibiarkan kesyirikan itu merajalela. Kemudian yang keempat, as-sabru 'alal masaibil wal makarih. Li'anal mu'min ya'lamu annaha min indillahi ar-rahimil hakim alladhi yu'amminu ibadahu min dzulmihi. Yang ketiga, yang keempat adalah ya, buah dari mengimani nama Allah Al-Mu'min ini akan membuahkan kesabaran atas musibah-musibah perkara yang tidak disukai. Karena seorang yang beriman mengetahui bahwa sesungguhnya semua musibah, semua perkara yang tidak disukai itu berasal dari sisi Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Hakim, Maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Muasalah alamat, pasti adil, tidak akan mendolimi, dan pasti di balik semua itu pasti ada hikmah yang besar. Ya, yang dialah yang memberikan rasa aman kepada hambanya dari kedolimannya. Alladzi yaj'alu fima yusibul mu'min khairan lahu wa amnan fi akibati amrihi wa ajalihi, yang dia menjadikan pada apa yang menimpa seorang mukmin dari musibah tersebut kebaikan baginya. Di balik musibah ada pengampunan dosa. Allah hendak mengampuni dosa-dosanya. Allah hendak memberikan pahala kesabaran kepadanya. Allah hendak meninggikan derajatnya. Allah hendak lebih mendengar doanya, dan seterusnya. Ya, dia membuat dia lebih sabar karena dia aman, Allah tidak akan mendoliminya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa dirimu itu disebabkan tangan-tangan kalian, dosa orang. Allah mau mungkin mendolimi kita. Hanya peringatan, itu sebagian saja. Dhaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydina liyudhiqhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan tangan-tangan manusia, agar supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian saja dari apa yang telah mereka lakukan. Enggak semuanya mangges beak. Tapi sebagiannya untuk apa? Peringatan agar supaya mereka kembali nyaah. Allah teh balik deui. Buntanya Allah teh mau diberi peringatan, antep poe yang kewe disiksa di neraka. Eta mah parah. Ya. Itu kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, maka dia akan bisa bersabar dari musibah-musibah tersebut. Karena dibaliknya ada kebaikan, ada rasa aman pada akibat dari urusannya. Ya, kalau dia mendapatkan ibaratnya musibah di dunia ini, dihapuskan dosanya, nanti dia pulang dalam keadaan aman. Kan dalam hadis riwayat Tirmidzi, la yazalu bala bi mu'min wa mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha laisa alaihi khati'ah. Jadi bala itu akan senantiasa menyertai seorang mukmin dan mukminat. Semakin tinggi keimanan maka ujian semakin berat. Ya, yang menimpa kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah tanpa membawa kesalahan. Ini tentunya di balik musibah itu ada rasa aman. Nanti kita pulang itu aman. Ya, dosa kita dihapuskan. Ya, maka kita akan lebih bersabar.
ya, dan juga di ajalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya untuk mengadabnya, akan tapi karena menguji itu karena mengasihinya dan hendak memberikan pelajaran kepadanya. Ya, itu bagian dari, coba lihat musibah itu tatkala kita sedang taat atau kita sedang maksiat. Lamun ke maksiat mah eta mah lain ujian, adab eta mah buru-buru tobat. Ya, ulah pede, wah ini mah ujian anteng. Nah, yang terakhir, salamatul qalbi nahwa ibadillahi ta'ala. Ya, selamatnya hati ya kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Ya, wa ta'minuhum minal udwan wal ghawail, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari permusuhan dan ghawail, ya, gangguan, kerusakan. Fal muta'abbadu haqqan bismi subhanahu al-mu'min, orang yang beribadah yang sesungguhnya dengan nama Allah al-mu'min ini, yatasifu bisifatis salamah, maka dia akan bersifat dengan sifat selamat, keselamatan. Wa yakufu syarrahu wa adahu anin nas bihaisu ya'manun nasu syarrahu, dan dia menahan diri keburukannya dan menyakiti manusia, di mana manusia itu merasa aman dari keburukan dia. Ya, jadi karena kita mengetahui Allah adalah al-mu'min yang memberikan rasa aman, kita pun bersifat dengan sifat yang sama, memberikan rasa aman kepada orang lain. Jangan sampai orang lain itu merasa tidak aman dengan kehadiran kita. Wah, ya si eta mah geus riweuh. Harusnya orang itu merasa aman, bahwa dia tidak akan diganggu. Ya, lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Artinya tidak sempurna keimanannya. Qila man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Qal, Rasulullah SAW menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya itu tidak aman dengan keburukannya. Lamun tetangganya tidak aman dengan keburukannya, eta teh sampurna keimananna teh. Kajian ting sholatnya loba sholat ngaji, tapi tetangga nanti teu aman. Masalah seetik, wah kuntrang. Ya, makanya kalau cari rumah apa, al-jaru qabla dar, cari dulu tetangganya sebelum rumahnya. Ai imana mah teu cocok tinggal kurang rombak, tapi boga tetangga teu cocok hese. Watak jangan adalah tetangga deket masjid, barageun, nu saroleh tah milih. Ai bentuk imam mah bisa dirubah ke orang tetangga, coba. Mau nyaman orang tetangga jeung nu goreng. Aduh. Pasti. Tapi ulah jalakeun batur lagi introspeksi bisa urang oge tetangga teh aduh cenah tetangga nu goreng. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi An-Nasai dihasankan oleh Syekh Albani dan dalam Sahih An-Nasai, Rasul bersabda, al-muslim man saliman nasu min lisanihi wa yadihi, al-mu'min man amanahu an-nasu ala dimaihim wa amwalihim. Seorang muslim yang sejati adalah orang yang manusia itu selamat dari lisan dan tangannya. Itu muslim sejati. Orang itu selamat dari lisan dan tangannya. Dia tidak akan menyakiti dengan lisan dan apalagi dengan tangannya. Wal mu'min, adapun mu'min yang sejati adalah orang yang manusia itu merasa aman darinya atas darah dan hartanya. Orang itu aman dari dia, bahwa dia itu tidak akan mengganggu darahnya, tidak akan menyakiti dia. Orang itu akan amanah kalau diamanahi dengan hartanya. Muasian dicokot ku jelema eta teh. Eta orang beriman. Ya. Dan orang beriman itu punya izzah, ya. Ada cerita menarik, ya. Siapa? Dulu ketika hijrah ke Madinah itu Abdurrahman bin Auf, asalnya orang kaya. Dia tinggalkan semua hartanya di Mekah. Datang ke Madinah dalam keadaan miskin. Kemudian dipersaudarakan Rasulullah SAW dengan siapa?
Robi'ah bin siapa ya, bin Sa'ad kalau nggak salah ya, lupa lagi, nggak ada yang ingat ya, dipersaudarakan dengan dia. Apa yang dilakukan oleh Robi'ah Asad itu kalau nggak salah, dia tawarkan setengah hartanya. Coba ditawarkan setengah hartanya, mau misalkan boga 2 triliun, 1 triliun awang, kira-kira aya nu kitu mah hese zaman elam aja eupet sudah lebaran itu sudah. Coba dibelikan setengahnya dari hartanya, luar biasa itu. Kemudian dia suruh memilih dari istrinya, pilih istriku yang kau sukai maka aku akan ceraikan dia. Wah homo gitu mah, mau ada kayak dipilih ya seneng orang ada ya aduh. Tapi lihat bagaimana sikap Abdurrahman bin Auf, karena dia orang beriman, orang memiliki iffah ya, menjaga kehormatan, nggak mau mun orang mah semua dengkekeun nggak semua dengkekeun haripet bener. Abdurrahman bin mau, tapi dulu nih ila tujukan aku ke jalan ke pasar, dagang dia. Itulah punya izzah, orang beriman yang sungguh, orang aman ya seperti itu. Ya orang mau boro-boro dibere ge kumaha sana pinjam dulu 100 agar supaya apa, komunikasi tetap lancar, silaturahmi tetap tetap baik, pinjam dulu 100. Nah, itu yang bisa Anda sampaikan terkait dengan nama Allah Al-Mu'min ya, yang membenarkan Rasul dirinya akan keesaan, membenarkan para rasulnya dan orang beriman, dan juga memberikan rasa aman. Maka tidak ada yang aman kecuali orang yang Allah berikan keamanan di dunia maupun di akhirat. Apalagi di akhirat kita butuh keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah hanya kepada Al-Mu'min ya, tidak kepada yang lain. Nah, sebelum itu barangkali ada pertanyaan silakan. Kadang udah ingat teh iya nah aku udah pikir seriusna aya ilmuna teh ingat poho deui. Biasanya sok itu. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah, ngemplong abdi lagi. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Naktafi bihadzal qadar, astaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.